Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, salam sejahtera bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing, baik juga sidang jemaat yang berada di tiap-tiap sektor maupun sidang jemaat yang mengikuti firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube, pribadi lepas pribadi dimanapun berada. Juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Tuhan kiranya memberkati lewat lawatan firman yang sebentar akan kita terima. Namun mari kita berdoa memohon kemurahan dari Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ke-3 ayat 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Kalimat, mari kita memperhatikan kalimat, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Perhatikan kalimat, hendaklah kita memperhatikan kalimat, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, diam di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Artinya, firman itu sudah terlebih dahulu mendarah daging dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Sehingga dengan segala kekayaan dan segala hikmat yang berasal dari firman Allah itu dapat mengajar dan menegur orang lain. Amin, saudaraku. Saya ulangi dulu ya. Perhatikan kalimat, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Artinya, firman itu sudah terlebih dahulu mendarah daging dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Sehingga dengan segala kekayaan dan segala hikmat yang berasal dari firman Allah itu dapat mengajar dan menegur orang lain. Amin. Amin. Pendeknya, pedang roh yaitu firman Allah yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar sudah terlebih dahulu mengenai diri hamba Tuhan tersebut, sehingga ia cakap mengajar orang lain. Kalau firman Allah yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar sudah terlebih dahulu mengenai hamba Tuhan tersebut, maka sudah barang tentu ia cakap mengajar sidang jemaat Tuhan. Amin. Hal ini terkait dengan tahbisan dari seorang hamba Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita melihat surat tahbisan. Oleh sebab itu, mari kita melihat surat tahbisan 2 Timotius 2 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Iya. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, Ya. yang bodoh dan tidak layak. Ya. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Terus. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, Ya. tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya. Ia harus cakap mengajar, Terus. sabar, Ya, sabar. dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ya. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan perlu untuk menghindarkan dirinya dari
Strip pertama, soal-soal yang dicari-cari. Strip yang kedua, soal-soal yang bodoh. Strip yang ketiga, soal-soal yang tidak layak. Puji Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak perlu pusing dengan segala perkara-perkara di atas. Karena hal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Seorang pelayan Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Selain itu, seorang hamba Tuhan juga harus cakap mengajar. Seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar. Maka seorang hamba Tuhan perlu untuk menghindarkan diri soal-soal yang dicari-cari, soal-soal yang bodoh, soal-soal yang tidak layak. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak perlu pusing dengan segala perkara-perkara itu, karena hal itu akan menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Selain ramah, harus cakap mengajar. Amin, saudaraku. Amin. Berarti sabar dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Harus cakap mengajar berarti sabar. Seorang hamba Tuhan harus sabar. Seorang hamba Tuhan harus dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Puji Tuhan, pertanyaannya, mengapa seorang hamba Tuhan cakap mengajar? Mengapa harus cakap mengajar? Mengapa seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar? Jawabnya, Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan masih memberi kesempatan. Strip pertama untuk bertobat. Strip yang kedua, memimpin orang yang melawan sehingga mengenal kebenaran. Sebab Tuhan masih memberi kesempatan. Strip pertama untuk bertobat. Strip yang kedua, memimpin orang yang melawan sehingga mengenal kebenaran. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kemudian memimpin orang yang melawan itu untuk mengenal kebenaran. Amin. Diberi kesempatan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk memimpin orang-orang yang melawan sehingga mengenal kebenaran. Ayat 26. Dan dengan demikian, Ya, mereka menjadi sadar kembali ya, karena terlepas dari jerat iblis ya. yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Puji Tuhan. Dengan demikian, kalau seorang hamba Tuhan cakap mengajar, saudaraku, dengan demikian orang-orang yang melawan menjadi sadar kembali atau lepas dari jerat iblis. Kalau seorang hamba Tuhan cakap mengajar, maka orang-orang yang melawan nanti menjadi sadar kembali atau lepas dari jerat iblis. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maka seorang hamba Tuhan, maka firman Allah yang bernyala-nyala dan yang menyambar-nyambar itu sudah terlebih dahulu mengenai diri dari hamba Tuhan itu. Puji Tuhan. Kalau sudah terlebih dahulu mengenai dirinya, maka dengan demikian ia cakap mengajar. Dia dapat menggunakan pedang bermata dua itu juga untuk mengenai orang lain, sehingga orang lain bertobat dan orang lain juga, saudaraku, terlepas daripada jerat iblis. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau firman Allah itu tidak terlebih dahulu mengenai diri hamba Tuhan, tidak ada kekuatan untuk mengajar sidang jemaat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya, seorang hamba Tuhan harus menjadi pedang yang bermata dua. Digambarkan seperti pedang bermata dua. Puji Tuhan, pedang bermata dua itu hidup dan kuat. Puji Tuhan, hidup dan kuat sehingga ia menusuk amat dalam, sehingga dapat mengoreksi,
perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, antara lain jiwa dan roh, sumsum dan sendi-sendi. Selanjutnya juga dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. 3 perkara ini tidak dapat ditembusi oleh mata manusia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, Suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap terus mengajar orang. dan yang terakhir cakap untuk mengajar. Salah satu syarat untuk menjadi penilik jemaat ialah cakap mengajar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukan soal bahwa dia sudah memiliki gelar, bukan soal dia orang pinter, bukan dia soal punya ijazah yang tinggi, bukan soal bahwa dia punya latar belakang seorang konglomerat, bukan soal bahwa dia mempunyai latar belakang keturunan dari orang kaya, bukan itu. Tetapi syarat untuk menjadi seorang penilik jemaat, ia harus cakap mengajar sidang jemaat. Puji Tuhan. Ia harus cakap mengajar sidang jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Yang pasti cakap mengajar sidang jemaat berarti menjadi panutan, menjadi contoh teladan. Antara lain tidak bercacat, kemudian suami dari satu istri, kemudian dapat menahan diri, kemudian bijaksana, kemudian sopan, kemudian suka memberi tumpangan, sampai pada akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar sidang jemaat. Amin, saudaraku. Contoh Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat 1. Contoh Rasul Paulus 2 Korintus 4 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Harta rohani dalam bejana tanah. Iya. Oleh kemurahan Allah, Iya. kami telah menerima pelayanan ini. Iya. Karena itu kami tidak tawar hati. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah, Rasul Paulus menerima pelayanan di dalam hal memberitakan Injil, baik kepada orang Yahudi maupun kepada bangsa kafir yang bukan orang Yahudi. Puji Tuhan. Syaratnya, ia tidak tawar hati. Syaratnya seorang hamba Tuhan tidak tawar hati. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya, dekat saja dengan ayat itu. 2 Korintus 4 ayat 16. Jangan tawar hati juga Ya. waktu menghadapi maut. Puji Tuhan. Terus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke Puji sehari. Tuhan. Intinya terjadi pembaharuan manusia batiniah. Kemudian ketika manusia batiniah dibaharui dari sehari ke sehari, maka manusia lahiriah akan semakin merosot. Tentu manusia lahiriah akan semakin merosot. Puji Tuhan. Sebaliknya kalau manusia lahiriah yang menonjol, manusia batiniah akan merosot. Tetapi di sini, saudaraku, ketika manusia lahiriah dibaharui dari sehari ke sehari, manusia lahiriah akan semakin merosot. Tetapi sekalipun demikian, Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun manusia lahiriah semakin hari semakin merosot, tetapi Rasul Paulus tidak menjadi tawar hati. Tidak tawar hati sama dengan kuat dan teguh hati. Tidak tawar hati menunjukkan kuat dan teguh hati. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus
sudah menjadi manusia rohani, sama dengan firman menjadi daging. Sudah menjadi manusia rohani sama dengan firman menjadi daging. Amin. Amin. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, Ya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. terus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Tanda manusia rohani. Puji Tuhan, tanda manusia rohani tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, yaitu kerajaan surga. Disebut juga dengan, berarti dengan demikian memiliki pandangan rohani. 1, pandangan rohani. 2, pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi tanda manusia rohani tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, yaitu kerajaan surga. Disebut juga dengan 2 hal. 1, memiliki pandangan rohani. 2, memiliki pandangan nubuatan atau memandang jauh ke depan. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar sidang jemaat di dalam memiliki pandangan nubuatan. Menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar sidang jemaat di dalam hal memiliki pandangan nubuatan. Sebaliknya, jikalau hamba Tuhan sibuk hanya berbicara soal yang lahiriah, sibuk mengadakan mukjizat kesembuhan di tengah ibadah dan pelayanan, tetapi mengabaikan salib, menunjukkan bahwa ia bukan hamba Tuhan yang cakap mengajar sidang jemaat. Amin, saudaraku. Amin. Ia bukan seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar hamba sidang jemaat. Maka sidang jemaat juga harus cerdik dan tulus. Artinya harus mengerti mana hamba Tuhan yang cakap mengajar, mana hamba Tuhan yang tidak cakap mengajar. Kalau hamba Tuhan hanya sibuk berbicara soal perkara lahiriah, perkara di bawah ini, sibuk mengadakan mukjizat kesembuhan, tetapi tidak mengajarkan sidang jemaat untuk memiliki pandangan rohani, tidak mengajarkan sidang jemaat untuk memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan, ia bukanlah seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar sidang jemaat. Kalau hamba Tuhan memiliki karunia untuk mengadakan mukjizat, itu karunia. Itu karunia ilahi. Tetapi yang Tuhan mau adalah seorang hamba Tuhan tidak boleh pusing dengan segala perkara-perkara yang bodoh. Tetapi sebaliknya Tuhan merindu supaya seorang hamba Tuhan cakap mengajar sidang jemaat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Karena memang bisa dimasuk akal, antikris sendiri sanggup mengadakan mukjizat. Puji Tuhan. Dalam 2 Korintus, dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 3, saudara, antikris itu sama seperti binatang, disebut juga dengan binatang yang keluar dari dalam laut, berkepala 7, bertanduk 10. Kemudian salah satu dari kepalanya itu akan mengalami luka, dan luka itu menjadi parah sampai akhirnya menuju kepada kematian. Tetapi akhirnya luka itu sembuh, dan oleh luka yang sembuh itu, oleh karena mukjizat kesembuhan itu, semua orang-orang di bumi ini menjadi heran oleh mukjizat kesembuhan itu. Tetapi bukan berarti antikris cakap mengajar sidang jemaat.
Amin. Amin. Kita harus cerdik dan tulus. Puji Tuhan. Melihat seorang hamba Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya. Mari kita kembali memperhatikan 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya, Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang Ya. memalukan. ya, Kami tidak berlaku licik ya. dan tidak memalsukan firman Allah. Iya, terus. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus menolak segala perbuatan tersembunyi. Rasul Paulus menolak segala perbuatan tersembunyi. Berarti tidak ada yang disembunyikan. Berarti tidak ada yang disembunyikan atau tidak suka menyembunyikan dosa. Tidak lagi menyembunyikan dosa. Puji Tuhan, karena bagi Rasul Paulus hal itu merupakan perbuatan yang memalukan. Puji Tuhan, kalau seorang hamba Tuhan menyadari bahwa setiap dosa yang disembunyikan itu merupakan perbuatan yang memalukan, maka dia harus jujur di hadapan Tuhan. Ia harus mau, saudaraku, menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ia harus tampil apa adanya untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Bukti menolak perbuatan tersembunyi. Bukti bahwa Rasul Paulus betul-betul menolak segala perbuatan tersembunyi. Ia tidak berlaku licik. Ia tidak berlaku licik. Puji Tuhan. Ia tidak berlaku licik. Contoh licik ya. Contoh licik. Istri pertama, jalannya tidak lurus. Persis seperti ular yang meliuk-liuk. Jalannya tidak lurus. Persis seperti ular yang meliuk-liuk. Istri yang kedua, lidahnya bercabang. Berarti tidak ada kebenaran di dalam perkataannya. Penuh dengan dusta. Amin, saudaraku. Itu contoh licik. Tetapi Rasul Paulus tidak berlaku licik. Nah, ini salah satu, itu tanda bahwa ia betul-betul menolak perbuatan tersembunyi. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian kita bisa juga menemukan perbuatan, contoh yang kedua, perbuatan licik. Saudaraku, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 3, bahwa mereka itu mengajarkan sidang jemaat dengan ajaran palsu. Dengan ajaran palsu antara lain, satu, melarang orang kawin. Satu, melarang orang kawin. Puji Tuhan, kawin atau nikah. Puji Tuhan. Saudaraku, sementara sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini adalah perjamuan malam kawin anak domba sesuai dengan Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Puji Tuhan. Kalau ajarannya melarang sidang jemaat untuk kawin, berarti otomatis hubungan antara manusia dengan Allah pasti terputus. Karena hubungan manusia dengan Tuhan sama seperti hubungan antara tubuh dengan kepala. Puji Tuhan, sidang jemaat, tubuh itu menuju kepada sidang jemaat, kepala itu menuju Kristus. Dialah suami dan mempelai pria surga. Sedangkan sidang jemaat adalah tubuh mempelai perempuannya.
Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah, supaya orang lain nanti mengucap syukur. Supaya orang lain mengucap syukur. Saudaraku, makanan yang diciptakan Allah itu sesuai dengan pengakuan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapa. Jelas, itu berbicara soal sengsara salib. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Jelas, membawa gereja masuk di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Karena tidak ada satupun tulang dari tulangnya yang dipatah-patahkan. Ini jelas berbicara tentang kesatuan tubuh. Sehingga dengan demikian ia dapat menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian Rasul Paulus sudah sangat terbukti bahwa ia tidak berlaku licik. Ia tidak berlaku licik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan lidahnya tidak bercabang. Puji Tuhan. Kemudian B, tidak memalsukan firman Allah. B, tidak memalsukan firman Allah. Contoh firman Allah yang palsu ya, kita bisa temukan dulu itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai 4. Lihat. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tetapi aku takut Ya. kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Puji Tuhan, diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Terus. Sebab kamu sabar saja Ya. jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain Ya. daripada yang telah kami beritakan. Terus. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain Ya. daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada Puji yang telah Tuhan. kamu terima. Di sini kita melihat ular itu memalsukan firman Allah. Ular itu memalsukan firman Allah. Ya, itu nanti bisa dibaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ular itu memalsukan firman Allah. Puji Tuhan, sebab firman Allah yang benar itu adalah sudah dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Tetapi kebenaran itu dipalsukan dengan satu tujuan, untuk memperdayakan Hawa. Untuk memperdayakan Hawa dengan strip pertama memberitakan Yesus yang lain, strip yang kedua roh yang lain, strip yang ketiga Injil yang lain. Jadi ular itu memalsukan firman Allah sehingga ia memperdayakan Hawa dengan memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Yesus yang lain ialah Yesus itu menunjuk Yesus Barabas, bebas dari salib. Itu Yesus yang lain. Yesus yang lain menunjuk Yesus Barabas. Bukan Yesus Kristus. Yesus yang lain itu menunjuk Yesus Barabas, bebas dari salib. Prakteknya nabi-nabi palsu di dalam Injil Matius pasal 7 sibuk dengan 3 perkara, yaitu bernubuat demi nama Tuhan. Yang kedua, mengadakan banyak mukjizat. Yang ketiga, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi mengabaikan salib Kristus, mengabaikan kehendak Allah. Di dalam Injil Matius, mengabaikan kehendak Allah. Injil Matius 7 ayat 21. Puji Tuhan. Prakteknya bagaikan nabi-nabi palsu di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22. Mereka itu sibuk mengadakan 3 perkara. 1, bernubuat demi nama Tuhan. 2, mengadakan banyak mukjizat. 3, mengusir setan. Tetapi mengabaikan kehendak Allah Bapa, mengabaikan salib Kristus, bebas dari salib.
sesuai dengan yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 21. Bebas dari salib. Itu Yesus yang palsu, Matius 7 ayat 21. Bebas dari salib. Mengabaikan kehendak Allah Bapa, bebas dari salib. Itu Yesus yang lain, Yesus Barabas. Yesus Barabas yang tidak disalibkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya pada ayat 23, dengan terang-terangan pada hari Tuhan, ia berkata, aku tidak mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Puji Tuhan, haleluya. Itulah Injil yang palsu atau firman Tuhan yang palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Kita kembali memperhatikan 2 Korintus 4 ayat yang kedua. 2 Korintus 4 ayat yang kedua B. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, Puji Tuhan. dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sebaliknya, Rasul Paulus menyatakan kebenaran. Sebaliknya, Rasul Paulus menyatakan kebenaran. Artinya, tidak memalsukan firman Tuhan. Kemudian, ketika ia menyatakan kebenaran itu, ia pun menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ketika ia menyatakan kebenaran itu, ya, di sini kita lihat sebaliknya Rasul Paulus menyatakan kebenaran berarti tidak memalsukan firman Tuhan. Kemudian saat ia menyatakan kebenaran, disertai dengan menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Jadi jelas dia itu tidak berlaku licik, kemudian tidak memalsukan firman Tuhan. Menyatakan kebenaran sekaligus menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan orang. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi semakin nyata bahwa firman Allah yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar sudah terlebih dahulu mengenai pribadi Rasul Paulus. Sehingga ia mengajar sidang jemaat. Sebetulnya ini sidang hamba Tuhan yang semacam inilah yang harus dicari-cari oleh sidang jemaat. Tetapi justru saya banyak memperhatikan sidang jemaat mencari hamba Tuhan yang punya gelar doktor profesor, mencari hamba Tuhan yang kelihatannya cendekiawan, keturunan dari orang kaya, latar belakang pengusaha. Bukan mencari hamba Tuhan yang betul-betul di dalam kesederhanaan menampilkan dirinya dengan apa adanya, menampilkan dirinya dengan firman Allah yang tulus, murni, menampilkan firman Tuhan tanpa kelicikan. Sehingga kalau saya perhatikan di media sosial banyak sekali sidang jemaat menyatakan pribadinya merindu untuk mendengar firman Allah yang benar dan murni, merindu untuk menerima pengajaran firman Allah yang benar dan murni, merindu menerima pengajaran salib yang benar dan murni. Tetapi begitu pengajaran salib dinyatakan, diam 1000 bahasa, tahu yang baik tapi tidak mau mencari yang baik. Itu yang sangat sesalkan sedikit di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iya.
Di sini Rasul Paulus dengan terang-terangan, saudaraku, memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Puji Tuhan. Maka dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasul Paulus ini betul-betul cakap mengajar sidang jemaat. Puji Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Puji Tuhan. Kalau menolak cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, menolak firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, binasa. Maka sudah sangat jelas sekali bahwa Rasul Paulus ini cakap mengajar sidang jemaat. Karena dia memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Saudara, kuasa dari firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. 1, segala yang terselubung akan tersingkap. Segala yang terselubung akan tersingkap. Puji Tuhan. Kemudian segala keuntungan yang lain adalah kalau terjadi pembukaan rahasia firman Allah, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Ya, kalau terjadi pembukaan rahasia firman, maka segala pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Nubuatan yang terbesar adalah pembukaan rahasia firman Allah. Mukjizat yang terbesar adalah air menjadi anggur dalam pesta nikah di Kana. Air menjadi anggur berarti terjadi suatu keubahan hidup. Supaya di dalam nikah itu ada air anggur yang manis. Sebab hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan nikah. Di situ terdapat air anggur yang manis. Barulah mukjizat yang kedua, terjadi kesembuhan terhadap anak yang hampir mati juga di Kana. Jadi mukjizat yang terbesar bukan kesembuhan, tapi keubahan hidup. Maka kalau terjadi pembuka rahasia firman, segala yang terselubung tersingkap, hidup diubahkan karena dosa dibongkar dengan tuntas. Saya kira sudah sangat jelas sekali untuk kita pahami bersama-sama. Sebetulnya firman itu tidak terlalu keras. Yang keras adalah hati manusia. Salib yang keras itu menolong. Salib Golgota itu menyelamatkan. Yang keras itu hati manusia sehingga tidak terselamatkan, tidak tertolong. Kiranya hal ini kita pahami dengan baik dan benar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian keuntungan yang lain, kalau terjadi pembukaan rahasia firman, itulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Kita dibawa kembali kepada wujud semula. Itulah segambar dan serupa dengan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang membawa kita kembali kepada wujud semula atau membawa kita kembali segambar serupa dengan Allah adalah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, bukan mukjizat kesembuhan. Bukan mukjizat kesembuhan. Memang mukjizat itu perlu supaya yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat.
tetapi untuk membawa kita sampai kembali segambar serupa dengan wujud kembali segambar serupa dengan Allah adalah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, tidak ada yang lain. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat yang kelima, 2 Korintus 4 ayat yang kelima. Baca. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, Ya, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Kemudian di sela-sela ia memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, Rasul Paulus juga mengaku bahwa bukan diri kami yang kami beritakan. Berarti tidak ada penonjolan diri. Sidang jemaat juga mencari hamba Tuhan bukan dilihat dari gelarnya. Bukan dilihat dari latar belakang bahwa dia bekas atau mantan konglomerat. Sebab Rasul Paulus dengan jelas berkata, bukan diri kami yang kami beritakan. Jadi sidang jemaat jangan sibuk melihat asal-usul seorang hamba Tuhan. Hanya karena dia bekas konglomerat, lalu dengan segera saja menerima pemberitaan dari dia. Bukan itu ukuran bahwa seorang hamba Tuhan cakap mengajar. Tapi dia harus memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Dengan jalan itu membawa sidang jemaat kembali kepada wujud semula, segambar serupa dengan Allah. Saya kira sudah sangat jelas sekali. Firman itu tidak keras. Yang keras hati manusia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut baca bagian B ayat 5. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Allah. Menunjukkan bahwa pelayanan pemberitaan Injil itu disertai dengan sengsara salib. Amin, saudaraku. Tadi pemberitaan Injil tanpa penonjolan diri, kemudian dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Allah, menunjukkan bahwa pelayanan pemberitaan Injil itu disertai dengan sengsara salib. Memberitakan Injil tanpa penonjolan diri, memberitakan Injil disertai dengan sengsara salib. Inilah contoh yang baik, yang benar dan mulia untuk dilihat oleh sidang jemaat. Sehingga tidak ragu kita harus mengakui bahwa Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang dampak positif cakap mengajar. Dampak positif cakap mengajar. 2 Korintus 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, Ya. supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Puji Tuhan. Artinya keluar dari kegelapan dan berada dalam terang yang ajaib. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelai pria surga, Dia yang menyelamatkan tubuhnya. Kita dibawa keluar dari kegelapan dunia yang hebat ini,
sehingga kita sekarang berada dalam terang. Buktinya kita berada di tengah-tengah ibadah, berada di tengah-tengah pelayanan, selanjutnya mempercayakan karunia-karunia dan juga mempercayakan jabatan-jabatan di dalam rumah Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ini dampak positif kalau seorang hamba Tuhan cakap mengajar. Puji Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan turun dan melihat keadaan dari Sodom dan Gomora. Betapa hebat di situ perkara-perkara dosa dan perkara-perkara kenajisan. Betapa hebat kefasikan-kefasikan yang terjadi di sana. Sehingga Tuhan pun mengutus 2 malaikat. Mengutus 2 malaikat lalu segera menarik tangan daripada Lot, istri dan kedua anaknya, putrinya. Puji Tuhan, begitu hebat firman malaikat, firman penggembalaan ini untuk menarik tangan kita sehingga kita disingkirkan dari kegelapan dunia ini. Dan untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini dampak positif jikalau seorang hamba Tuhan cakap mengajar. Kemudian baca lagi. Ya juga supaya kita beroleh terang dari pengetahuan ya. tentang kemuliaan Allah yang Ya. nampak Tadi pada dari wajah dalam Kristus. gelap akan terbit terang. Kemudian ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Selanjutnya, terangnya bercahaya di dalam hati kita. Selanjutnya terangnya bercahaya di dalam hati kita. Puji Tuhan, sama dengan hati kita diterangi oleh cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Sebab kalau Injil yang diberitakan itu masih tertutup juga, maka tentu akan tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa mereka yang akan binasa? Antara lain orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Itulah orang-orang yang bergantung kepada manusia dan kekuatannya, bergantung kepada perkara lahiriah, bergantung kepada harta dan kekayaan. Selain itu, orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang-orang yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman berarti Tuhan-Tuhan kecil di bumi. Tuhan-Tuhan kecil di bumi. Puji Tuhan. Arusnya begitu dahsyat untuk menyeret anak-anak Tuhan, menghanyutkan kerohanian anak Tuhan sampai anak-anak Tuhan nanti akhirnya mengalami kematian rohani. Tetapi kita bersyukur cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, firman pengajaran yang rahasianya dibukakan, dinyatakan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Kita bersyukur, kita berdoa supaya Tuhan terus kita boleh merasakan pengajaran demi pengajaran dan berdoa supaya kita memiliki seorang hamba Tuhan yang cakap mengajar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, tadi dikatakan bahwa terangnya bercahaya di dalam hati kita sama dengan hati kita diterangi. Tujuannya supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah
yang nampak pada wajah Kristus. Tujuannya supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari, Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. ya, Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. ya. Mata hati terang. Terang hati sudah diterangi, mata hati diterangi terus. Agar kamu mengerti Ya. pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Iya, terus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya Puji bagi Tuhan. orang-orang kudus. Haleluya. Kalau hati sudah diterangi, maka tentu kita akan mengerti. Maka tentu kita akan mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Maka sudah barang tentu kita akan mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Puji Tuhan. Haleluya. Panggilan itu, panggilan Tuhan kepada kita tidak hanya mengandung soal mukjizat kesembuhan. Panggilan itu bukan hanya mengandung soal berkat-berkat secara lahiriah. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi panggilan itu mengandung betapa, antara lain satu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus. Dua, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Panggilan itu mengandung dua hal terhadap kita. Satu, dinyatakan kepada kita. Satu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan, saat ini kita sedang memikul salib, tetapi kemuliaan Allah akan menyusul. Amin. Kemudian betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Biarlah kita merasakan kuasa salib. Bukti kuasa salib. Yang lemah menjadi kuat, yang bodoh menjadi pandai. Dan tentu itu datang dari salib. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. puji Tuhan terus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Ya, memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. ya. Puji Tuhan. Tulisan yang diilhamkan Allah itu bisa saja firman yang diurapi, tetapi bisa juga mengandung arti bahwa hamba Tuhan itu sudah tampil menjadi firman yang tertulis atau firman yang terbuka yang dapat dibaca dan dikenal oleh setiap orang, sehingga berkuasa, satu, untuk mengajar, dua, berkuasa untuk menyatakan kesalahan, tiga, berkuasa untuk memperbaiki kelakuan, empat, berkuasa untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Jadi saya ulangi, tulisan yang diilhamkan Allah, jelas itu menunjuk firman Allah yang diurapi. Tetapi itu juga menunjuk hamba Tuhan, di mana ia sudah menjadi surat yang tertulis, surat yang terbuka, yang dapat dibaca, dikenal oleh setiap orang, baik perkataan maupun perbuatan dan gerak-gerik sekecil apapun, sehingga bermanfaat, satu, untuk mengajar, dua, untuk menyatakan kesalahan, tiga, untuk memperbaiki kelakuan, empat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Jadi saudara, firman Allah, pedang roh itulah firman Allah yang bernyala-nyala, yang menyambar-nyambar, sudah terlebih dahulu
mengenai seorang hamba Tuhan termasuk Rasul Paulus, sehingga ia cakep mengajar sidang jemaat. Puji Tuhan, maka Rasul Paulus tidak berlaku licik di tengah ibadah dan pelayanannya. 2, tidak memalsukan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan yang palsu itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang palsu itu berarti memalsukan firman Tuhan. Disebut juga Injil yang lain, roh yang lain, Yesus yang lain, bebas dari salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, kita bersyukur malam ini hati kita sudah diterangi oleh firman Tuhan. Maka sudah barang tentu kita mengetahui, kita memperoleh pengetahuan tentang pengharapan apa yang terkandung dari panggilan Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi yang pasti, panggilan Tuhan bukan hanya mengandung mukjizat kesembuhan, tanda-tanda heran, atau berbicara soal berkat dan perkara lahiriah, tetapi mengandung 2 hal. Kemuliaannya dinyatakan, berarti kelak kita dibawa masuk dalam kerajaan surga, kemuliaan kekal. Yang kedua, betapa hebat kuasanya dinyatakan kepada kita. Bukti seseorang telah memiliki kuasa. Bukti kuasa Tuhan, 1, yang bodoh jadi pandai, yang lemah jadi kuat. Itu sumbernya jelas dari salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya Rasul Paulus memiliki pendirian yang kuat. Sebetulnya orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran, mukjizat. Sementara orang Yunani menghendaki mencari hikmat. Tetapi Rasul Paulus, ia tetap memberitakan pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Dia tetap memberitakan Kristus yang disalibkan, atau yang disebut pengajaran salib. Dia memiliki pendirian yang teguh. Hamba Tuhan harus memiliki pendirian yang teguh. Tidak boleh dipengaruhi oleh jemaat, karena jemaat orang kaya takut dia pergi dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, sekalipun hamba Tuhan itu memiliki satu sidang jemaat seperti Elia tetap diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Melayani Tuhan bukan untuk mencari nama. Sidang jemaat juga harus mengerti firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.